Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Taufik Rizqullah. Saya akan menjelaskan pelajaran biologi mengenai tentang bab ekologi. Pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik komponen abiotik maupun komponen abiotik. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi dua, yaitu satu, komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme atau makhluk hidup. Berdasarkan perannya, makhluk hidup dibedakan menjadi produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Yang pertama, produsen. Produsen mencakup semua makhluk hidup autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu mengolah zat-zat anorganik menjadi zat organik yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang kedua, konsumen. Organisme heterotrof adalah organisme atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, pengurai. Pengurai atau decomposer adalah konsumen yang mampu menguraikan zat organik dan zat anorganik. Yang keempat, detritivor. Detritivor adalah konsumen yang memakan bangkai organisme. Selanjutnya, interaksi dalam ekosistem. Yang pertama, satu, netralisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang hidup bersama tanpa terjadi gangguan. Yang kedua, predasi atau pemangsaan, adalah interaksi antara spesies yang dimangsa dan spesies yang memangsa atau predator. Yang ketiga, kompetisi atau persaingan, adalah interaksi atau hubungan antar spesies yang menyebabkan persaingan. Yang keempat, amensalisme atau antibiosis, adalah interaksi antar spesies yang satu menghambat kerja spesies yang lain. Yang kelima, simbiosis, interaksi antar spesies yang berbeda dan hidup pada suatu tempat tertentu. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu satu, mutualisme, yaitu dua spesies yang saling menguntungkan. Yang kedua, komensalisme, satu spesies merasa diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Parasitisme. Yang ketiga, parasitisme, satu spesies merasa diuntungkan, yang lain dirugikan. Yang keempat, kita akan masuk mengenai tentang piramida ekologi. Piramida ekologi adalah struktur atau tingkatan trofik energi yang menggambarkan hubungan dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem. Piramida ekologi ini berfungsi sebagai menunjukkan perbandingan di antara tingkatan trofik yang satu dengan tingkatan trofik lainnya pada suatu ekosistem. Piramida ekologi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu piramida jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi. Piramida energi dianggap sebagai model piramida terbaik. Salah. Yang pertama, piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Umumnya organisme yang menduduki trofik pertama adalah organisme yang jumlahnya paling banyak. Yang kedua, piramida biomassa, adalah piramida yang menggambarkan ukuran berat dan massa materi hidup pada setiap tingkatan trofik pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Organisme diukur dalam satuan gram per meter kuadrat. Yang ketiga, piramida energi, adalah piramida yang menggambarkan proses penurunan energi pada setiap tingkatan trofik. Piramida energi disusun atas berdasarkan produktivitas organisme pada setiap tingkatan trofik. Piramida energi dianggap sebagai model piramida terbaik karena satu, tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme. Yang kedua, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Yang ketiga, memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional atau ekosistem. Yang kelima, tentang daur biogeokimia.
adalah daur unsur atau senyawa kimia yang mengalir dan lingkungan melalui komponen biotik, abiotik, kemudian kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biokimia terdiri berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biogeokimia terdiri daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor dan daur belerang atau daur sulfur. Yang pertama, daur karbon. Unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2. Daur karbon dimulai dari CO2 yang terkandung di udara dan larut dalam air akan membentuk persediaan unsur karbon atau C anorganik dan asal unsur karbon C organik. Tumbuhan akan menyerap unsur karbon dalam bentuk CO2 di udara sebagai bahan dasar pada proses fotosintesis. Di dalam proses tersebut, karbon yang terdapat di lingkungan abiotik masuk ke lingkungan biotik. Kemudian akan kembali lagi ke lingkungan abiotik pada proses respirasi. Unsur karbon dari respirasi berupa CO2 atau dalam bentuk bahan lain sebagai sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa tanaman yang mati dan bahan anorganik yang lain akan diuraikan oleh pengurai dan unsur karbon dilepas ke udara dan air sebagai CO2. Sebagai bahan organik, di dalam tubuh organisme ada yang sulit diuraikan dan ada yang berubah menjadi batu kapur, arang, dan minyak bumi atau bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil akan membebaskan CO2 kembali ke udara. Yang kedua, daur nitrogen. Nitrogen berfungsi sebagai komponen pembentuk protein atau komponen penyusun asam nukleat DNA atau RNA. Sumber utama nitrogen adalah nitrogen di atmosfer atau N2. Namun sebagian besar organisme baik tumbuhan maupun hewan tidak dapat memanfaatkan nitrogen bebas di udara. Beberapa bakteri, ganggang hijau biru dan jamur dapat menggunakan nitrogen untuk mensistensi bahan yang dapat digunakan oleh organisme lain dalam jumlah kecil. Tahapan-tahapan dalam proses nitrogen adalah 1. Tahap fiksasi nitrogen. Selalu terjadi pelepasan nitrogen dari tanah atau air kembali ke udara. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat bakteri yang melakukan proses denitrifikasi yang mengubah amonia menjadi nitrogen dan melepaskannya. Kemudian hidrogen di udara akan berubah menjadi amonia atau NH3. Bakteri yang berperan pada tahap fiksasi adalah rhizobium yang terdapat pada akar tanaman kacang-kacangan. Yang kedua, tahap nitrifikasi. Pada tahap ini, amonia akan berubah menjadi nitrat atau NO3- oleh bakteri nitrifikasi di dalam tanah. Sebenarnya amonia tidak terjadi secara tiba-tiba menjadi nitrat. Namun, amonia akan diubah terlebih dahulu menjadi nitrit atau NO2- oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Selanjutnya, bakteri Nitrobacter akan mengubah nitrit menjadi nitrat. Yang ketiga, tahap asimilasi. Pada tahap ini nitrogen akan diserap oleh tumbuhan, kemudian akan diasimilasi menjadi protein dan asam amino. Yang keempat, tahap amonifikasi. Pada tahap ini, apabila tanaman sudah mati, ikatan nitrogen akan pecah dan oleh bakteri amonia akan diubah menjadi amonia kembali. Yang kelima, tahap denitrifikasi. Pada tahap ini, nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3- dapat langsung tereduksi menjadi gas nitrogen. Yang ketiga, daur air. Tahapan-tahapan pada daur air. Saat terkena cahaya matahari, seluruh permukaan bumi yang mengandung air akan mengalami penguapan atau evaporasi. Sementara makhluk hidup mengalami transpirasi atau kehilangan air melalui penguapan atau evaporasi. Yang B, uap air akan naik ke lapisan atmosfer membentuk awan. Awan kemudian berpindah karena perbedaan suhu udara atau terbawa oleh angin. Yang C, saat terpapar udara dingin, awan akan mengalami kondensasi menjadi tetes-tetes air dan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi.
Yang D, air hujan akan masuk ke dalam tanah secara vertikal melalui infiltrasi. Infiltrasi air hujan pada daerah yang bervegetasi atau ditumbuhi tanaman lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi atau yang tidak ditumbuhi tanaman, karena vegetasi menghasilkan tumpukan dedaunan kering yang dapat meningkatkan porositas tanah. Yang E, setelah terjadi infiltrasi, air akan terus bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi. Sebagian air tanah diserap oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Air sungai akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya menuju ke laut yang akan mengalami penguapan kembali, sehingga daur air akan terus secara berulang-ulang. Di lautan, laju evaporasi lebih tinggi daripada presipitas curah hujan. Sebaliknya, di daratan laju presipitasi atau curah hujan lebih tinggi daripada evaporasi dan transpirasi. Yang keempat, daur fosfor. Fosfor berasal dari pelapukan batuan mineral atau batuan fosfat dan penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat anorganik atau H2PO4-, HPO42-, dan PO43-. Meskipun jumlah fosfor di alam sangat banyak, tetapi persediaannya terbatas untuk tumbuhan karena sebagian besar fosfor dalam tubuh makhluk hidup berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan energi dalam bentuk ATP, membentuk asam nukleat, dan membantu proses respirasi maupun asimilasi. Melalui rantai makanan, fosfor dari tumbuhan masuk ke dalam tubuh hewan. Bila tumbuhan dan hewan mati, maka fosfat organik dari tubuh organisme tersebut akan diurai oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik terlarut dalam air dapat mengalami pengendapan atau sedimentasi di laut sebagai batu karang atau fosil. Batu karang maupun fosil dapat terkikis kembali membentuk fosfat anorganik yang terlarut dalam air dan diambil melalui kegiatan penambangan. Yang terakhir, daur belerang atau sulfur. Belerang atau sulfur terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 dan bentuk hidrogen H2S. Sulfur dioksida atau SO2 berasal dari aktivitas vulkanis, misalnya gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Sedangkan hidrogen atau H2S dilepas dari proses pembentukan bahan organik di dalam tanah dan air yang dilakukan oleh bakteri dan jamur pengurai. Organisme pengurai yang merombak bahan organik atau protein dan melepaskan H2S antaranya Aspergillus dan Neurospora serta bakteri Escherichia. H2S selanjutnya mengalami oksidasi di atmosfer dan membentuk sulfat atau SO4. Gas sulfur bersama-sama dengan presipitasi atau curah hujan masuk ke dalam tanah. Bila kandungan gas sulfat terlalu tinggi, maka curah hujan yang dihasilkan akan sangat asam sehingga dikenal dengan hujan asam. H2S di dalam tanah juga dapat mengalami oksidasi dan menghasilkan elemen sulfur atau S. Sulfur kemudian teroksidasi menjadi sulfat oleh bakteri Thiobacillus denitrificans dan Thiobacillus thiooxidans. Sulfat yang berada di dalam tanah dapat tereduksi kembali menjadi H2S oleh bakteri Thiobacillus thioparus. Belerang dalam tanah terdapat dalam bentuk sulfat, sulfida, dan belerang anorganik. Akan tetapi tumbuhan menyerap belerang dalam bentuk anion sulfat atau SO4-2- dari dalam tanah. Sekian merupakan penjelasan saya dari bab ekologi mengenai pelajaran biologi. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.